Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Abang, Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Kirain suara saya tidak terdengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Suara saya terdengar jelas ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baik, Insya Allah. Baik, saya mulai ya. Mungkin Bapak Ibu peserta seminar pada malam ini sudah tidak sabar untuk kita buka agenda seminar kita pada malam hari ini. Saya ulangi lagi karena tadi insya Allah sudah hari ini ya. Jauh salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan yang luar biasa pada malam hari ini, sehingga malam hari ini kita dapat berjumpa ya, walaupun secara online ya. Kita dipertemukan bertatap muka insya Allah di agenda seminar pada malam hari ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Ada yang sakit? Tidak ada ya, insya Allah sehat walafiat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta istri-istrinya, keluarganya, sahabatnya. Semoga kita menjadi salah satu umatnya yang setia hingga akhir zaman dan bertemu dengan beliau di Telaga Kautsar. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Fitri. Nama saya Fitri, bisa dipanggil Mbak Fitri. Bisa dipanggil Mbak Fitri, izinkan saya menjadi MC pada seminar pada malam hari ini yang akan menemani Bapak Ibu menerima materi, kemudian menemani Bapak Ibu juga berinteraksi nanti insya Allah sepanjang seminar pada malam hari ini. Tidak ada yang kebetulan ya Bapak Ibu, Masya Allah kita dijumpakan oleh Allah di malam hari ini dari sekian banyaknya undangan. Saya dengar-dengar malam hari ini banyak Zoom ya, tapi agenda seminar pada malam tentunya itu adalah rekayasa dari Allah dan tentunya Allah punya rencana gitu. Insya Allah nanti akan mendapatkan ilmu, mendapatkan kebaikan seminar kita pada malam hari ini. Amin. Nah, kalau misalnya kita dipertemukan, tandanya Allah punya rencana, tapi kita tidak tahu ya Allah punya rencana apa. Nah, bagi orang-orang muslim yang cerdas, hendaknya selalu mengambil hikmah dari setiap peristiwa gitu. Jadi tentunya nanti mungkin Bapak Ibu boleh simpulkan, oh ternyata saya dihadirkan Allah di Zoom ini, di Zoominarnya Bang Kiki ini, karena saya akan menerima ini gitu misalnya. Atau oh ternyata ini jawaban dari masalah-masalahku gitu. Oh ternyata ini kenapa saya tidak ditolong sama Allah gitu. Belum mendapat pertolongan Allah. Nah, silahkan Bapak Ibu nanti simpulkan sesuai dengan keadaan Bapak Ibu masing-masing. Nah, tentunya karena seminar pada malam hari ini mengangkat tema mencari kunci pertolongan Allah. Tentunya Bapak Ibu yang hadir di sini berharap mendapat pertolongan Allah. Betul apa betul nih Bapak Ibu? Benar? Gak ada suaranya? Betul. Tentunya pastinya Bapak Ibu yang hadir di sini berharap menemukan kunci pertolongan Allah itu sebenarnya ada di mana. Karena kita ini kenapa kita butuh pertolongan Allah gitu ya? Karena kita itu hanya manusia ya, manusia yang sifatnya lemah gitu. Sehingga kita butuh pertolongan Allah untuk
melakukan segala sesuatu gitu. La haula wala quwata, tidak ada kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya sebelum pemateri menyampaikan gitu ya, kita mau bahas sedikit dulu tentang Al-Qur'an. Nah, Bapak Ibu udah baca Quran lepas sholat Isya ini? Siapa yang sudah baca Quran lepas sholat Isya ini boleh angkat tangannya di atau saya gitu. Rutin, Masya Allah. Bapak Abdul Majid dari Bandung rutin baca Quran, Masya Allah. Harus bersyukur ya Pak kalau diberikan kemudahan rutin baca Al-Quran, karena tidak semua orang itu bisa rutin baca Quran. Lagi halangan Kak, Masya Allah. Lagi ABC ya Bu, Allah beri cuti. Ya biasanya kami bilangnya ABC. Oh lagi ABC Kak, Allah beri cuti. Ya, itulah istimewanya perempuan ya, dikasih ABC. Dikasih cuti. Alhamdulillah sudah saya. Wah nggak banyak ya yang udah baca Al-Quran selepas Isya ini. Oh tadi udah duha, udah dirapel di duhanya ya, Masya Allah. Berarti hari ini semuanya baca Quran ya Insya Allah. Nah, Quran itu isinya apa nih Bun? Quran itu isinya apa? Quran itu isinya adalah firman-firman Allah tentunya ya. Dari Quran lah gitu kita mendapatkan pedoman hidup. Bahkan kita menyebutnya bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup Muslim. Yang mana kalau misalnya kita beli HP ada pedoman cara pemakaian gitu ya, ada pedoman cara pemakaian, ada pedoman cara mematikan, menghidupkan gitu, atau mungkin kita beli microwave itu pun ada cara membesarkan panasnya gitu ya, ada mengecilkan panasnya gitu. Kalau misalnya tidak ada pedoman, tentunya dia tidak bisa mengoperasikan alat itu dengan baik, bingung gitu kan. Makanya kalau misalnya kita beli alat elektronik gitu, kita membutuhkan namanya pedoman gitu, atau buku panduan gitu. Nah, begitu juga Al-Quran. Jadi kalau misalnya kita mengaku Muslim, kita setuju, kita percaya bahwasanya panduan kita adalah Al-Quran. Nah, berarti tidak kita saja nih Bapak Ibu, tidak kita saja sebenarnya yang membutuhkan panduan itu. Tapi semua Muslim di Indonesia ini, atau bahkan semua Muslim di dunia ini membutuhkan pedoman itu. Tentunya kita nggak pengen dong ya masuk surganya sendirian. Nah, jadi kita juga harus memastikan bahwasanya saudara-saudara semuslim kita itu juga membaca panduan atau mempunyai panduan atau bisa membaca panduan Islam itu dengan baik dan benar. Ya, panduan atau Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, namun sayangnya Bapak Ibu sekalian, kita punya fakta yang sangat menyedihkan. Tahun 2021-2022 itu hasil survei gitu ya, buta aksara Al-Quran di Indonesia, kita dekat aja ngomongin Indonesia, di buta aksara Quran di Indonesia itu 65%. Tahun 2021-2022 surveinya. Tapi ternyata survei terbaru kita meningkat Bapak Ibu. Banyak Muslim di Indonesia ini sebanyak 72% tidak bisa membaca Al-Quran. Jangankan mau baca, buta huruf Quran. Nggak tahu mana alif, mana ba, mana ta, artinya apa, nggak tahu. Jangankan arti ya, hurufnya aja nggak tahu karena buta aksara. Nah ini menjadi tanggung jawab siapa gitu kan? Tentunya tolong menolong sesama itu menjadi tanggung jawab kita sesama Muslim. Kita pengen saudara kita sama-sama masuk surga ya, sama-sama insya Allah ya, sama-sama kita gitu. Nah bahkan kita kadang minta doa ya sama saudara-saudara kita. Nanti kalau misalnya enggak ketemu saya di surga, tolong ya panggil saya gitu kan. Nah ini juga jangan nunggu nanti. Itu, ayo kita panggil, ayo kita tolong. Kan bingung nih, tolongnya gimana Mbak Fitri dan teman-teman
Fitri di sidang gitu ya. Oh, sinyal saya putus-putus. Assalamualaikum, suara saya jelas? Tes? Suara saya putus-putus kah? Iya, kurang jelas. Sekarang sudah jelas? Masih belum jelas. Masih belum jelas. Sebentar, mungkin saya harus ganti. Tapi jelas. Jelas. Sudah jelas? Sudah jelas suara saya? Jelas. Sudah ya, Masya Allah, berarti saya tadi ngomong tidak terdengar. Ya. Dengan separuh-separuh. Iya, putus. Ya Allah, sedih ya saya. Ya, kadang putus-putus. Padahal semangat sekali tadi saya. Ya Allah, begitulah ya. Kadang Allah itu uji ya, kesabaran seseorang. Baik, boleh Fitri ulangi nggak? Boleh. Boleh ya, tapi suara Fitri sudah jelas ya. Saudara Fitri sudah jelas ya. Sekarang insya Allah jelas. Ntar nggak tahu deh, Pak. Terima kasih loh Bapak Ibu yang sudah nginfoin kalau suara Fitri belum jelas. Udah tadi putus-putus. Coba bayangin kalau nggak diinfoin sampai selesai nanti suara Fitri nggak ada. Baik, saya ulangi gitu ya. Mungkin saya singkat lagi gitu. Langsung saya singkat lagi gitu. Bahwasanya kita itu punya tanggung jawab ya. Kita punya tanggung jawab menolong saudara-saudara kita yang buta aksara Al-Quran gitu ya. Kalau di Indonesia ini yang awalnya disurvei itu dari tahun 2021 sampai 2022 itu buta aksara Indonesia itu 65%, tapi ternyata survei terbaru itu kita meningkat 72%. Nah, kita bisa simpulkan bahwasanya 72% masyarakat Indonesia buta aksara Al-Quran. Bahkan tidak tahu mana A, mana B. Dan berarti kita bisa simpulkan juga 72% saudara muslim kita tidak mengerti panduan hidupnya. Karena panduan hidup kita kan Al-Quran. Tapi kita saudara kita nggak tahu panduan hidupnya. Nah, itu kan menjadi tanggung jawab kita. Kita ingin masuk surga sama-sama. Nah, jadi Fitri di sini sama teman-teman Fitri punya gerakan berantas buta huruf Al-Quran. Nah, jadi di sini saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk patungan membelikan Al-Quran untuk saudara-saudara kita yang masih belajar Al-Quran. Nah, kalau dia buta huruf kan, jangankan mau membaca Quran gitu kan, ngelihat Quran aja nggak bisa gitu. Nah, ayo kita patungan untuk saudara-saudara kita, supaya saudara-saudara kita punya Quran dan belajar Quran. Karena insya Allah kita juga memfasilitasi saudara-saudara kita ini untuk membaca Al-Quran. Nah, jadi Fitri mengajak patungan, silakan ditampilkan Mbak untuk slide-nya. Patungan ini bebas ya, nominalnya minimal 100.000 patungan beli Quran untuk saudara-saudara kita yang buta huruf Al-Quran. Nah, itu untuk belajar Al-Quran. Nah, sayang banget nih Bunda kalau misalnya saudara-saudara kita nggak tahu gitu kan pedoman hidupnya gitu, kita sangat sedih gitu. Jadi kalau misalnya nanti Allah tanya gitu kan udah melakukan apa untuk itu gitu, kita nggak tahu udah melakukan apa. Nah, silahkan Bapak Ibu, di situ ada programnya gitu kan. Nah, sedekah Al-Quran atau patungan sedekah Al-Quran. Nah, ini dimulai dari 100.000, jadi supaya banyak gitu yang tersalurkan nanti insya Allah. Jadi iya gitu. Nah, nanti insya Allah kita akan laporkan penyalurannya kemana saja. Nah, seperti itu. Nanti boleh untuk mengcopy nomor rekeningnya itu ada di chat ya Bapak Ibu, ada di chat.
silakan ke admin untuk di chatnya biar Bapak Ibunya bisa langsung nge-copy. Langsung nge-copy rekeningnya. Jadi silakan Bapak dan Ibu yang ingin patungan sedekah Al-Quran, silakan untuk transfer ke rekening berikut. Nah, ini kode belakangnya boleh ditambah 001 ya Bapak Ibu, supaya kita bisa tracking mana yang pemasukan malam hari ini. Seperti itu. Jadi mungkin boleh Bapak Ibu belum ada Mbak di kolom komentarnya. Nah, jadi sebelum kita mulai ke materi, ayo kita patungan dulu untuk saudara-saudara kita. Ya, patungan dulu untuk saudara-saudara kita yang buta aksara Al-Quran. Belum ada nih Mbak. Nah, jadi mungkin ya wasilah dari sedekah Al-Quran atau patungan sedekah Al-Quran ini, Bapak Ibu mendapatkan pahala ya membaca Al-Quran gitu kan. Karena kalau misalnya kita baru belajar membaca Al-Quran itu pahalanya dua kali lipatnya, seperti itu. Nah, itu ada di kolom komentar bagi Bapak Ibu yang ingin ikut patungan ya, ikut patungan bersama gerakan yang Fitri dan teman-teman Fitri bersama rekan-rekan Sidak ya, Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Nah, itu silahkan langsung di copy aja nomor rekeningnya, kemudian di kode belakangnya ditulis 001. Baik, mungkin sambil transfer sedekah atau patungan Al-Qurannya, sambil transfer, kita langsung spill materi pada malam hari ini. Jadi pada malam hari ini pematerinya insya Allah adalah Bang Kiki Supardi. Alhamdulillah Bang Kiki Supardi sudah ada di room Zoom kita pada malam hari ini. Ya, jadi ini kita sapa dulu. Tapi sebelumnya, ayo kita patungan dulu sedekah Al-Qurannya untuk saudara-saudara kita dulu. Terus kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Bang Kiki? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Bahagia insya Allah. Masya Allah. Bang Kiki, ini laporan nih, di sini pesertanya sudah ada 125 ya yang bergabung, Masya Allah. Ya. Dan insya Allah pada malam hari ini udah nggak sabar semua nih mencari kunci pertolongan Allah. Nah, bisa jadi kunci pertolongan Allahnya akan ditemukan di sini. Nah, bisa jadi kunci pertolongan Allahnya bisa ditemukan wasilah sedekah patungan Quran sebelumnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung dengarkan materi mencari kunci pertolongan Allah dari Bang Kiki. Kepada Bang Kiki, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak Kak Fitri. Aman, operator, sudah bisa kita mulai. Tolong layarnya ditampilkan dulu, kolom komentar dan wajah saya. Slide-nya kita tahan dulu sebentar. Baik. Oke, muka Bang belum. Oke. Guys, kedengaran suara saya? Kedengaran. Oke, alhamdulillah. Mukanya masih nge-freeze ini Bang Fazrul di layar. Oke. Oke, aman. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah dengan sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, sekali lagi tidak henti-hentinya kita bersyukur karena pada malam hari ini Allah masih karuniakan kita begitu banyak nikmat. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat bisa berkumpul dengan orang-orang soleh, bisa silaturahmi walaupun online. Insya Allah semua yang hadir dimuliakan oleh Allah dan dapat keberkahan. Amin ya robbal alamin. Baik, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, teman-teman dimanapun berada, saya pengen tahu ini. Siapa yang baru ikut kajian saya yang pertama? Nah, ada yang baru pertama? Oke. Oke, ada yang sudah lebih dari 2 kali? Ada yang sudah lebih dari 2 kali? Oh. Oke, baik. Ada dari Papua? Ada dari Papua nggak? Oke. Dari Sulawesi? Ada dari Sulawesi? Kita absen dulu. Ada yang sudah 2 kali. Dari pulau mana yang paling jauh ini? Ada Sulawesi ya? Masya Allah. Sering Ustadz, ada dari Palembang, Bandung, Aceh, Balikpapan, berbagai macam dari luar daerah ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak responnya. Sekali lagi karena banyak yang baru pertama, mungkin masih ada yang belum kenal. Tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, saya Kiki Supardi. Biasa dipanggil dengan Bang Kiki. Nah, ya, dipanggil Bang Kiki. Yang penting bukan dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Ya, dipanggil Bang Kiki aja. Masya Allah. Alhamdulillah, Ayah, Bunda, Bapak, Ibu, saat ini hari-hari beraktivitas di Masjid Ismuhu Yahya. Nah, masjid yang ada di Kuburaya, ya, berbatasan dengan kota Pontianak, Kalimantan Barat, yang mana Masjid Ismuhu Yahya ini menjadi pusat pembelajaran Quran, ya. Kita juga bergerak di sosial dakwah, dan alhamdulillah malam hari ini juga kalau dilihat di flyernya, saya dapat amanah sebagai pimpinan di salah satu perusahaan yaitu Agnia Berkah Mulia. Nah, salam kenal semuanya, bahagia bisa ketemu teman-teman, ayah bunda. Semoga di lain waktu bisa ketemu secara offline ya. Nah, barangkali saya berkunjung ke Sulawesi nanti, berkunjung ke Palembang, berkunjung ke Jawa, bisa ketemu langsung sama ayah bunda. Nah, baik, saya manggilnya teman-teman aja deh, lebih enak, lebih akrab ya. Nah, lebih hangat. Nah, sesuai dengan tema pada malam hari ini, kita akan membahas tentang kunci pertolongan Allah. Kalau teman-teman yang sudah ikut lebih dari 1 kali, sebenarnya kajian saya ini, saya nyebutnya bukan kajian, sharing gitulah lebih tepatnya ya. Berbagi cerita
Nah, kita sama-sama belajar di sini. Bapak Ibu mungkin belajar mendengarkan apa yang saya sampaikan, saya belajar menyampaikan. Semoga ada kebaikannya. Kalau dilihat, sharing-sharing yang saya sampaikan ini berkelanjutan. Awal-awal kemarin kita membahas tentang 7 jurus menjemput rezeki. Nah, kemudian yang kedua, the power of habit. Nah, yang ketiga kemarin, jimat kemuliaan. Dan alhamdulillah ini yang keempat, seri yang keempat, ya. Kunci pertolongan Allah. Masih ada 2 seri lagi insya Allah. Nah, kita akan selesaikan di 2 pekan ke depan. Nah, saran saya teman-teman yang sudah ikut dari awal, nah nanti jangan sampai dilewatkan supaya dapat paket combo. Nah, dan insya Allah apa yang saya sampaikan ini true story, pengalaman gitu ya, dari perjalanan hidup saya. Dan saya bersyukur terjadi lompatan-lompatan dalam hidup saya. Saya tidak berani mengatakan ini adalah yang terbaik, tetapi rasa-rasanya apa yang saya dapatkan ini layak untuk saya sharingkan. Semoga kebahagiaan gitu ya, nikmat yang saya dapatkan juga bisa dirasakan oleh teman-teman. Seperti itu harapannya. Sekali lagi saya mau coba bertanya ke teman-teman. Tentunya setiap kita yang masih hidup ini pasti punya tantangan dalam hidup. Ya, pasti punya ujian. Oleh karena itu, kita rasa-rasanya penting untuk mendapatkan pertolongan Allah. Nah, maka kalau ada yang berani mengatakan, saya sudah freedom bang, tidak ada lagi tantangan hidup, gitu ya. Nah, saya mau belajar. Karena selama kita masih hidup, pasti ada tantangannya, hanya saja beda-beda ukurannya. Nah, oleh karena itu, ini yang coba kita kupas insya Allah dalam waktu 30 menit ke depan. Oke, karena waktu sudah semakin larut malam, kita langsung coba masuk ke slide-nya. Apakah slide-nya sudah kelihatan teman-teman? Kalau sudah, coba jawab di kolom chat. Oke, saya pengen memastikan. Oke, alhamdulillah. Jangan lupa siapkan buku catatan, barangkali ada yang penting. Kalau ada Quran, boleh juga siapkan Quran. Karena beberapa ayat akan kita sampaikan dan biasa lebih afdol ketika teman-teman juga bisa melihat Quran. Oke. Kita mulai pembahasan kita pada malam hari ini dengan pembahasan 4 sifat dasar manusia. Nah, 4 sifat dasar manusia. Yang pertama, manusia bersifat lemah. Ya, sebagaimana dalam Quran surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 28. Nah, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Yang artinya Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Nah, ya. Ini tadi salah satu dasar manusia. Nah, inilah kenapa juga ada sharing malam hari ini diadakan dalam rangka kita saling ingat mengingatkan. Kenapa kita perlu saling mengingatkan? Karena salah satu dasar sifat kita selaku manusia adalah lemah. Kata siapa? Kata Allah di dalam Quran surah An-Nisa ayat 28. Nah, nanti teman-teman bisa juga buka Quran surah Al-Balad ayat 17. Ya, saling berkasih sayanglah.
saling mengingatkan dan berkasih sayang ya. Itu Quran surah yang ke-90. Coba sama-sama kalau yang ada Quran bisa buka ya, Quran surah yang ke-90 ayat 17. Oke. Surah Al-Balad ayat 17. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Nah, saling mengingatkan kita ini bentuk kasih sayang kita kepada sesama. Jadi, yang nyampaikan ini bukan berarti yang paling hebat dan paling pintar, tetapi dalam rangka mengamalkan ayat ya, surah Al-Balad ayat 17, kita saling mengingatkan. Oke. Sifat dasar yang kedua manusia. Manusia bersifat tergesa-gesa. Nah, di mana Allah mengatakan ini? Ada di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 37. Khuliqal insanu min ajal. Nah, manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Saurikum ayati falatasta'jilun. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku, maka janganlah kamu minta kepadaku mendatangkannya dengan segera. Nah, manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Serba mau cepat. Ya. Yang berdoa minta cepat dikabulkan. Yang jomblo minta dapat jodoh cepat. Nah, yang lagi punya tantangan hidup pengen cepat selesai. Yang saat ini kuliah mungkin pengen cepat selesai skripsinya. Nah, kenapa pengen cepat? Karena memang salah satu sifat manusia yaitu tergesa-gesa, pengen cepat. Nah ya, jadi kalau ketemu orang, dia tidak sabaran, memang ternyata sudah diinstal sifat ini oleh Allah. Nah ya, yang ketiga, manusia bersifat berkeluh kesah. Jadi kalau ada orang yang suka ngeluh, ya, nah, ini juga sudah disampaikan oleh Allah dalam Quran surah Al-Ma'arij ayat 19. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Nah, ya. Jadi kalau ada punya pasangan, ya, suka mengeluhkan kepada pasangan yang lainnya, jangan diomelin, dengarkan. Apalagi kalau perempuan, ya, ini ilmu bagi para suami. Nah, jadi salah satu seni yang harus dimiliki oleh suami banyak mendengar. Nah, banyak mendengar. Kalau istrinya berkeluh kesah, ya, ngomel, dengarkan aja. Nah, biasa tanpa dijawab selesai masalahnya. Hanya butuh didengarkan. Nah, ya. Nah, jangan akhirnya kita juga ikut-ikutan ngomel. Karena ini memang dasarnya. Sudah ada perintahnya. Sudah ada ayatnya. Nah, manusia bersifat berkeluh kesah. Nah, yang keempat, sifat dasar manusia yang keempat yaitu suka membantah. Suka bantah. Kalau dinasehati, bantah. Tidak taat, ya. Nah, apalagi? Suka protes. Nah, ini dia. Di mana di dalam Quran surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 ayat 54. Nah, yang artinya, saya bacakan artinya. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini
dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Nah, jangan heran kalau ada punya tim mungkin yang saat ini lagi mimpin, timnya tidak taat, banyak bantah, ada yang protes gitu ya. Nah, ini dia. Memang sudah diinstal oleh Allah salah satu sifat yang ada dalam diri manusia, yaitu suka membantah. Oke, insya Allah kita akan fokus kepada 2 hal aja. 2 sifat manusia dari 4 sifat dasar manusia yang saya sampaikan tadi. Nah, yang pertama kita akan fokus tentang sifat yang pertama, yaitu manusia itu bersikap lemah. Nah, karena kita ini lemahlah, manusia perlu pertolongan Allah. Nah, ya. Saya mengistilahkannya KBPA. Kita butuh pertolongan Allah. Nah, biar enak ngingatnya ada singkatan. KBPA. Kita butuh pertolongan Allah. Nah, KBPA. Nah, ya. Saya mau tanya di sini. Siapa yang lagi butuh pertolongan? Siapa yang lagi butuh pertolongan Allah? Saya, Ustaz. Saya, ya. Saya. Oke. Oke. Insya Allah kita semua butuh pertolongan Allah ya. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita ditolong Allah? Ada yang mau komentar? Boleh juga mau pakai open mic, boleh. Saya persilakan, ada 2 orang deh. Salat, Ustaz. Semua perintahnya dan meninggalkan semua larangan. Salat dan sabar. Menjalankan perintahnya dan Meningkatkan takwa. melaksanakan Dengan salat dan sabar. dengan sholat dan sabar. Tolong agama Allah, sholat dan berdoa, ya. Ayo, silakan. Meningkatkan Yakin Allah takwa, akan Ustaz. menolong. Menjalankan perintahnya. Hanya bersedekah. Ustaz. Bersedekah, bertakwa. Menolong sesama muslim. Oke, apalagi? Sudah termasuk di situ. Hebat-hebat semua nih. Sudah lengkap semua jawabannya. Berarti kita cukupkan kajiannya nih ya. Jangan, Ustaz. Lanjut enggak nih? Lanjut ya. Oke, baik. Silakan di mute. Kita lanjutkan ya. Sama-sama kita belajar, insyaallah. Karena kita lemah, manusia perlu pertolongan Allah. Ya. Nah, cuman pertanyaannya, bagaimana supaya kita ditolong Allah? Nah, ini nih. Oke. Sudah banyak tadi yang jawabnya benar gitu ya. Dan insya Allah kita hari ini fokusnya tentang sholat. Ya. Sholat, tadi tuh ada yang menjawab minta pertolongan dengan sholat dan sabar. Itu ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Tolong di mute dulu, operator. Wasta'inu bisobri wassalah. Mintalah pertolongan dengan sholat dan sabar. Dengan sabar dan sholat. Nah, ya. Kenapa Bang harus sholat? Sholat salah satu jembatan kita untuk mengingat Allah. Nah, saya analogikan dulu dengan kisah di dunia nyata. Misal, ketika kita pengen buat paspor, gitu ya. Nah, kepengen buat paspor. Biasanya, antara orang yang kenal sama yang nggak kenal, beda gitu ya pelayanannya. Nah, maka
salah satu yang akhirnya ini tidak hanya bicara buat paspor, apapun urusan kita di dunia ini yang berhubungan dengan manusia, biasanya mengurus sesuatu dengan orang yang sudah kenal itu jauh lebih mudah. Nah, jauh lebih mudah. Bahkan kita juga bisa ditolong oleh orang lain karena kita saling mengenal. Nah, maka begitu juga dengan kita dengan Allah. Salah satu rumus kita bisa ditolong oleh Allah, kita dikenal oleh Allah. Nah, maka salah satu juga untuk bisa dapat perhatian dari Allah, ya, atau dicintai oleh Allah, kita harus menjadi hamba yang diinginkan Allah. Ketika kita sudah berhasil melaksanakan perintah Allah, menjadi hamba yang diinginkan oleh Allah, Allah senang dengan kita. Kalau Allah senang dengan kita, insya Allah setiap doa kita Allah kabulkan. Ya, kita minta pertolongan, Allah berikan pertolongannya. Nah, maka salah satu jembatan kita untuk bisa mengingat Allah, ya, yaitu lewat pintu sholat. Nah, sholat ini saking pentingnya kita minimal kan 5 waktu. Nah, 17 rakaat. Nah, ini dalam rangka apa? Untuk kita terus berkomunikasi dengan Allah. Nah, maka salah satu pintu atau kunci kita bisa ditolong oleh Allah yaitu melaksanakan sholat. Nah, pertanyaannya, sholat seperti apa? Insya Allah saya yakin yang hadir di sini semua sudah sholat. Cuman rata-rata ketika ada saudara-saudara kita yang datang mencurhatkan masalahnya, gitu ya. Saya tidak jauh-jauh, selalu nanya biasanya sholat tidak. Nah, kalau dia jawab sholat, ketika saya tanya lagi, bagaimana sholatnya? Apakah sholatnya tepat waktu? Itu sudah mulai senyap. Apalagi kalau ditanya sholatnya apakah di masjid atau di rumah, biasa buat yang laki-laki, itu tambah senyap lagi. Nah, ya, nah maka teman-teman salah satu pilar yang dijaga gitu ya, ini dalam rangka juga berbagi. Kalau kemarin kita membicarakan tentang jimat kemuliaan, yaitu tentang baca Quran. Nah, pilar yang kedua dalam amalan yang saya sampaikan yaitu sholat tepat waktu. Nah, jadi tadi pertanyaannya sholat seperti apa? Yaitu sholat tepat waktu supaya kita juga mudah ditolong Allah. Nah, lihat quote yang saya tampilkan ini, kita ini lucu. Sholat sering telat, rezeki minta cepat. Nah ya, nggak aneh kan? Kalau kita tuh ini bukan untuk menilai orang lain, untuk diri sendiri. Bahkan yang ngomong ini gitu, bicara minta rezeki pengen cepat. Tetapi cek lagi, apakah sholat kita saat ini sudah tepat waktu? Jangan-jangan banyak yang ditahan Allah, yang jomblo masih tidak ketemu jodohnya, yang rezekinya masih mampet, gitu ya. Yang cari pekerjaan belum ketemu pekerjaan. Yuk kita sama-sama muhasabah diri kita. Seperti apa hubungan kita dengan Allah? Dilihat dari seperti apa kita mengutamakan waktu sholat. Ya. Nah, apakah kalau azan memanggil kita buru-buru ke masjid atau malah sebaliknya? Nah, ya, jangan sampai kita menjadi orang yang lucu, sholat sering telat, rezeki minta cepat. Nauzubillah, ya. Nah, ini. Oke, jadi kita ini hidup hanya dari menunggu sholat, dari waktu sholat ke waktu sholat lainnya. Nah, ya, pernah lihat kata-kata ini di belakang truk? Ya, kadang tulisan-tulisan di belakang truk itu menginspirasi gitu ya. Salah satunya ini. Kerja itu cuman selingan, menunggu waktu sholat. Nah ya,
Banyak biasa kata inspirasi. Ini salah satunya. Nah, jadi kita ini hidup hanya menunggu waktu dari sholat ke sholat seperti itu. Nah, ya bukan berarti juga tidak kerja. Kerja itu ibadah. Tetapi kerja keras kita itu sholat tepat waktu. Harus kita rubah mindsetnya. Kalaulah saat ini kita kerja keras yang kita utamakan, sholat ini menjadi sampingan, harus kita balik. Bagaimana kerja keras kita itu adalah menjaga sholat kita tepat waktu. Nah, kerja tetap karena kerja itu juga bagian dari ibadah. Nah, ini dia. Oke. Sholatlah untuk mengingat Allah. Ada dalam Quran surah Toha ayat yang ke-14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku, kata Allah. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Semakin sering kita sholat, semakin banyak berarti kita mengingat Allah. Kalau semakin sering kita mengingat Allah, berarti kita semakin kenal dengan Allah. Allah pun semakin juga kenal dengan kita. Sehingga akhirnya apa yang kita inginkan, pertolongan yang kita minta, Allah mudah memberikannya. Ya, kalaulah di dunia teman kita atau orang mau membantu kita karena kenal, begitu juga dengan Allah. Allah akan mudah menolong kita kalau Allah itu kenal dengan kita. Nah, Quran surah Toha ayat 14. Nah, ini teman-teman, kita sibuk mencari atau belajar ilmu sukses. Berbagai seminar mungkin sudah kita ikuti. Padahal rahasia sukses dalam hidup adalah menyempurnakan hubungan baik dengan Allah yang maha mulia dan agung. Mungkin kita saat ini sibuk mempersiapkan atau memperjuangkan kehidupan yang baik, lupa mempersiapkan mati yang baik. Sementara kita pasti mati, ya. Tidak ada. Mungkin ada yang insya Allah mati di sini. Kita pasti atau insya Allah mati nih, teman-teman semuanya. Pasti mati. Pasti mati. Nah, Pasti. ya. Karena pasti inilah, maka kita harus menjaga dan menyempurnakan hubungan baik kita dengan Allah, supaya nanti kalau kita sudah meninggal, ketika ditanya mar robbuka, kita bisa jawab Allah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ditanya nanti mana biyuka, kita bisa jawab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seseorang akan dimatikan dengan kebiasaannya. Ya. Maka karena tadi itu kita hidup ini menunggu dari waktu sholat ke waktu sholat. Insya Allah kalau sholat kita jaga. Semoga kita juga dimatikan nanti dalam keadaan sedang sholat, bahkan kalau tidak sedang menunggu waktu sholat. Nah, kenapa Bang harus sholat? Apa hubungannya dengan keberuntungan, dengan keajaiban, dengan pertolongan Allah? Utamanya sholat, karena panggilan sholat ini diiringi dengan janji keberuntungan. Maka kalau ada cari rumus keberuntungan, sholat. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Mari mendirikan sholat dan mari menuju keberuntungan. Sholat dulu, baru Allah beri kita keberuntungan. Sholat dulu, baru Allah beri pertolongan. Sholat dulu, baru Allah berikan rezeki. Sholat dulu, baru Allah berikan jodoh. Nah, ini dia rumusnya. Sholat seperti apa? Tadi saya bilang, sholat yang tepat waktu. Nah, ini
ada 4 prioritas seseorang dalam menyikapi sholat. Ada 4 prioritas. Yang pertama, tipe manusia, tipe orang yang datang sebelum Allah panggil. Dia datang sebelum azan. Kalau diibaratkan, ya, seseorang sudah datang duluan ke masjid atau ke musola sebelum azan berkumandang. Insya Allah, orang-orang yang seperti ini sebelum masalah datang, sudah Allah selesaikan masalahnya. Maka, yang pertama, kalau masalahnya mau diselesaikan oleh Allah cepat, maka jadilah orang yang pertama datang sebelum Allah panggil. Ya. Yang kedua, datang bersamaan dengan Allah. Pas-pasan. Nah, ya, pas azan dia datang juga ke masjid. Nah, insya Allah ketika dia minta Allah kabulkan. Ketika dia punya masalah tidak menunggu lama, Allah juga selesaikan masalahnya. Allah datangkan pertolongan di waktu yang tepat. Kalau dia datangnya tepat waktu atau datang bersamaan. Nah, ada tipe yang ketiga, yaitu datang terlambat atau masbuk. Ya, sudah qomat baru berangkat. Datang ke masjid, imam sudah ruku bahkan sudah sujud. Jadi jamaah yang masbuk. Nah, kalau diibaratkan dengan dunia, gitu ya, masalahnya datang dulu, ya, Allah selesaikan agak belakangan. Karena kita datang kepada Allah terlambat. Maka pertolongannya juga terlambat datang. Nah, ada tipe yang keempat. Yaitu ketika dipanggil tidak datang-datang. Ada tipe orang yang keempat. Dia tidak datang-datang ke masjid. Nah, ya. Nah, kalau tidak datang, Allah yang datang. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ujian, hukuman, istidraj. Ya, nauzubillah, penyakit dan lain sebagainya. Ini bukan untuk menilai orang lain, sekali lagi. Kita jadikan ini untuk mengukur diri kita. Kalau dilihat dari 4 tipe, ya, dalam prioritas seseorang dalam menyikapi sholat, kita masuk yang kemana? Masuk nomor berapa? Apakah termasuk yang datang sebelum azan? Datang sebelum Allah panggil? Datang bersamaan dengan azan? Datang bersamaan dengan Allah? Datang terlambat atau masbuk? TV-nya mati? Oke. Atau yang tidak datang-datang. Sekali datang bukan sholat. Sekali datang sholatnya di depan imam. Bukan sholat tetapi disolatkan. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada pilihan lain. Semua kita nanti akan datang ke masjid. Pilihannya cuma 2. Apakah datang sendiri atau diantar? Yang ngeri ini kalau kita diantar. Sekali datang posisinya bukan di belakang imam, tetapi di depan imam. Nah, bukan sholat tetapi disolatkan. Nah, ini tentunya muhasabah kita pada malam hari ini. Kita tinggal pilih aja. Apakah mau Allah cepat tolong atau mau lambat? Pilihannya ada di kita. Nah, maka malam hari ini poinnya bagaimana kita bisa menemukan kunci pertolongan Allah lewat pintu sholat. Sholatnya seperti apa? Sholat yang tepat waktu. Yaitu kita singkat dengan STW. Sholat tepat waktu.
Dan ternyata ini tidak mudah, teman-teman. Mungkin yang sudah terbiasa, ini mudah. Tetapi buat saudara-saudara kita yang berjuang, saudara-saudara kita mungkin yang bekerja di industri, ya, tidak mudah. Ya, untuk izin bisa sholat tepat waktu itu tidak mudah. Kemarin di awal tahun saya sempat berkunjung ke Jepang. Nah, teman saudara-saudara kita di sana untuk melaksanakan sholat itu butuh berjuang. Harus ada yang sembunyi-sembunyi, harus ada yang bergantian berjaga, ya. Karena ada yang bekerjanya sebagai perawat tuh gantian, sembunyi-sembunyi. Untuk sholat di masjid mereka masih mengontrak aula, ya. Hanya bisa melakukan sholat berjamaah hanya waktu sholat isya saja. Itu luar biasa. Untuk sholat Jumat harus menempuh jarak puluhan kilo, bahkan ratusan kilo. Nah, maka bersyukurlah kita yang ada di Indonesia ini. Masjid bertaburan, banyak sekali. Ya, jaraknya dekat-dekat. Jadi tidak ada alasan rasa-rasanya untuk kita tidak bisa sholat tepat waktu dan di masjid. Buat yang laki-laki, tidak hanya sholat tepat waktu, tetapi juga di masjid. Nah, untuk yang perempuan gimana? Ya, sebaik-baiknya seorang perempuan itu sholatnya di rumah. Nah, maka garis benang merahnya pada malam hari ini, ayo yang lagi butuh pertolongan, yang lagi butuh jodoh, yang lagi butuh rezeki, yang lagi butuh pekerjaan, ya, kita minta lewat pintu sholat ini, ya, coba yuk sama-sama kita jaga dan kita perjuangkan, semoga kita bisa sholat tepat waktu. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga yang singkat ini ada manfaatnya, yang baik-baik datang dari Allah, yang kurang baik datang dari saya pribadi yang memang penuh dengan kelemahan ini, ya, penuh kedoipan ini. Semoga ada manfaatnya dan kita diizinkan Allah untuk bisa mempraktekkan ilmu ini dan kita menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah sehingga akhirnya pertolongan Allah itu juga datang kepada kita karena kita ini makhluk yang lemah. Oleh karena itulah kita butuh pertolongan Allah. Demikian saya kembalikan kepada Kak Fitri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pada malam hari ini dapat sesuatu Bapak Ibu? Dapat, Mbak. Dapat. Dapat sesuatu ya, Masya Allah dapat. Baik, tapi ternyata ya kita di mana kemana-mana mencari kunci pertolongan Allah gitu ya, kemana-mana kita mencari pertolongan Allah, ternyata pertolongan Allah itu sangat dekat gitu ya, jaraknya hanya kening dan sajadah gitu. Tapi sayangnya kadang ketika pada saat yang seharusnya pertolongan Allah itu datang, kita tergesa-gesa, kita juga ada yang terlambat gitu ya, sehingga pertolongan Allah tidak jadi datang gitu. Nah, semoga setelah seminar pada malam hari ini, semoga Bapak Ibu mendapatkan sesuatu gitu ya, mendapatkan sesuatu untuk diterapkan gitu. Karena ilmu ini hanya sampah ya Bapak Ibu kalau tidak diterapkan. Nah, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Mungkin saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu bertanya. Iya, ada yang bertanya. Baik, sebelum saya persilakan untuk Bapak Ibu bertanya, kita ada ini ya Bapak Ibu, ada kelas 40 hari menjemput keajaiban. Nah, ini gratis. Sekali lagi ini gratis. Jadi Bapak Ibu boleh masuk di kelas ini. Nah, di sini mungkin di ruang Zoom ini banyak yang sudah gabung, tapi ada juga pasti yang belum gabung. Jadi silahkan yang belum gabung jika ingin. Jadi kelas ini ngapain Mbak? Di kelas ini nanti akan diingetin tahajudnya, diingetin sholatnya, diingetin duha.
diingetin tilawah, kemudian nanti akan diingetin juga sedekahnya gitu. Jadi selama 40 hari di kelas ini insya Allah Bapak Ibu akan bersama orang-orang yang sama-sama belajar istiqomah gitu untuk memperbaiki ibadah gitu. Jadi Bapak Ibu boleh ikutan ya, yang mau ikutan saja, yang mau mengambil kesempatan silakan Bapak Ibu join di link berikut ini, gratis ya, sekali lagi gratis. Mungkin yang udah ikutan boleh sepil bahwasanya ini gratis, tidak dipungut biaya gitu ya. Jadi Bapak Ibu bebas untuk masuk di ruang kelas 40 hari menjemput keajaiban, insya Allah akan dibuka kembali itu besok, mulai besok kita hitung hari pertamanya. Udah dimasukkan ke linknya? Nah itu linknya. Apakah hanya 40 hari aja kelasnya? Jadi kalau misalnya nanti mau extend itu boleh. Jadi nanti berarti ikut kelas selanjutnya itu boleh. Tapi programnya tuh 40 hari. Jadi kalau misalnya mau extend atau mau perpanjang, nah itu berarti nanti riset lagi dari 40 hari 1 sampai 40 lagi seperti itu. Nah itu linknya mungkin boleh masuk ya Bapak Ibu yang ingin bergabung, itu gratis, tidak dipungut biaya. Nah mungkin alumni-alumni yang sudah baru saja selesai kemarin bisa itu. Oke, saya persilakan dulu yang ingin bertanya itu ada Kak Alfi itu ada ngasih testimoni. Oke. Jika ada yang ingin bertanya boleh. Tadi Bapak Sandi ingin bertanya ya, boleh. Silahkan Bapak Sandi. Oke, terima kasih banyak Kak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sandi Amaldi Siregar, apakah masih ada di room? Iya Kak, kedengaran suaranya Kak? Suaranya tidak terdengar Bapak. Bismillah, suaranya Bapak Sandi. Oke, sambil nunggu ada yang ke tangan lagi ya. Bapak Suyitno, boleh Bapak Suyitno dulu deh, Bapak Suyitno dulu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak, boleh silahkan pertanyaannya. Gimana kalau pengen tepat waktu, solusinya itu kan misalnya kerja gitu, kadang mau ditinggalkan nggak enak sama yang lain gitu kalau sedang kerja gitu. Gimana caranya kalau misalnya pengen tepat waktu, apa harus ditinggalkan begitu saja kerjaan gitu? Berarti maksudnya di sini kendalanya hanya tidak enak ya Pak ya, atau ada larangan dari yang lain itu? Solusinya gimana ya? Oke, baik. Solusinya adalah ajak yang lain sholat juga Pak. Iya. Iya kan? Kalau ini jawabannya adalah solusinya ajak yang lain ikutan sholat juga. Masuk sholat gitu aja ya? Maaf. Iya, udah masuk sholat, ajak yang lain untuk ikutan sholat. Ayo kita sholat yuk, udah masuk sholat gitu. Kadang kita takut dibilang soalim, nggak apa-apa takut dibilang soalim ya, daripada takut dibilang kafir. Mungkin itu Pak untuk solusinya ya. Kalau kecuali ada larangan dari atasan gitu, mungkin itu beda lagi ceritanya. Iya. Salah nanti. Iya. Coba dulu Pak ya. Jangan gak enak sama manusianya Pak. Gak enaknya sama Allahnya. Iya, terima kasih Bapak. Kita lanjut ya. Bapak Supriyadi. Boleh Bapak Supriyadi? Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Lombok ini. Dari Lombok. Wah, udah malam ya Pak?
Ya udah jam 21.58. Masya Allah, luar biasa. Ya, Ya ada, silakan pertanyaannya Pak. ya saya mau bertanya, ini ilmunya sudah kita tahu, cuman sekarang untuk meningkatkan istiqomah itu sulit sekali begitu. Masya Allah. Ya, Iya, baik. Jadi ilmunya gimana sudah kita caranya tahu. untuk istiqomah ya Pak ya? Ya, sementara kan kalau kita lihat pekerjaan kita banyak sekali, lebih-lebih tadi dibilang itu sama Ustadz itu, jadikan pekerjaan itu selingan yang ada di belakang mobil yang ditayangkan tadi itu. Nah, itu sangat menginspirasi sekali. Cuman sekarang yang jadi pertanyaannya bagaimana untuk bisa istiqomah, gitu, itu aja. Terima Oke, kasih. salah. Nanti dijawab. Oke, Ya. dijawab ya, baik. Ya. Silahkan Bang Kiki, gimana caranya supaya istiqomah nih Bang Kiki? Baik, yang pertama, makasih banyak yang bertanya tadi Pak Suyitno sama Pak Supriyadi. Salah satu cara untuk kita bisa istiqomah itu berada di lingkungan, Pak, lingkungan yang mendukung, ya. Karena salah satu faktor yang bisa merubah orang itu adalah environment atau lingkungan. Nah, maka tadi pagi saya juga menyampaikan tentang memilih teman yang tepat, ya kan kata Rasulullah, barang siapa yang berteman dengan penjual minyak wangi, dia akan kecipratan wanginya. Barang siapa yang berteman dengan tukang besi, dia akan kecipratan juga kerasnya. Artinya apa? Keistiqomahan kita ini kan lemah kalau sendiri, ya. Yang namanya iman itu yazidu wa yanqus, turun dan naik. Nah, cuman saya sering menasihatkan gitu ya, boleh iman kita turun, kalau bisa turunnya jangan terlalu jauh, tetapi naiknya tinggi sekali gitu ya, sehingga akhirnya kalau turun sedikit aja, naiknya yang tinggi. Nah, terus pertanyaannya Bang Kiki, gimana supaya kita bisa istiqomah? Ya, mau tak mau, satu, kita cari lingkungan yang mendukung. Karena lingkungan itu pengaruh, kayak tadi kata Pak Suyitno. Mau sholat nggak enak, ya. Apalagi biasa kalau kita lagi ngopi, azan gitu kan. Lagi santai di warung kopi, kongko-kongko sama teman-teman, azan. Nah, itu serba salah itu. Mau pergi izin sholat nanti dibilangin, wah so alim. Nggak sholat tapi kita sudah tahu ilmunya. Gitu ya. Ya tinggal pilih aja. Kita mau mengutamakan siapa di situ. Nah justru kalau bisa kita mewarnai, bukan diwarnai. Nah ini juga tadi tuh. Ini dalam rangka di lingkungan. Kalau kita levelnya masih diwarnai, carilah teman yang akhirnya satu frekuensi yang mendukung kita kepada ketaatan. Tetapi kalau kita sudah bisa mewarnai, nggak apa-apa itu. Berteman aja kepada siapapun, gitu ya. Tapi dengan catatan kita sudah bisa mewarnai, bisa mengajak. Nah, ada dua saran saya. Yang pertama cari lingkungan yang tepat, yang kedua cari teman atau cari kawan. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian tadi untuk Pak Suyitno, insya Allah ini butuh latihan, gitu ya. Kalau malu untuk mengatakan izin sholat, izin ke belakang aja dulu, ya, sambil latihan. Kalau di rumah bisa, insya Allah tepat waktu. Kalau sedang itu kerja misalnya, ya, yang ini belum istiqomah. Apalagi kalau sedang meeting kan, bayangkan sedang meeting, asik-asiknya azan, izin keluar, itu kan biasanya cukup menantang tuh. Nah, buat teman-teman yang kerja di profesional ya, tapi disitulah akhirnya tantangan yang harus kita perjuangkan. Siapa nih yang harus kita utamakan? Apakah pekerjaan atau Allah? Bos atau Allah? Teman atau Allah? Itu aja pilihannya. Iya. Kalau kita bisa melawan itu dan kita mengutamakan Allah, insya Allah Allah juga utamakan urusan kita. Mungkin seperti itu. Insya Allah. Terima kasih Bang Kiki. Ada pertanyaan lagi nih Bang Kiki dari
Bunda Andrianti. Oke. Boleh Bunda Andrianti? Assalamualaikum Bunda Andrianti. Ini Bunda Andrianti. Masih di mute. Silakan Bunda pertanyaannya. Boleh di open mic-nya. Sudah. Halo. Halo. Oke, sudah kedengaran tapi kecil. Kecil sekali Bunda. Assalamualaikum Bunda. Suaranya tidak terdengar. Halo, apakah sudah terdengar? Belum Bun, belum terdengar. Kecil sekali. Halo. Ya, sudah terdengar. Oke. Izin bertanya Ustaz. Kalau sholat wajib, mungkin kalau itu sepertinya sudah biasa gitu kan Ustaz ya. Nah, biasanya kan kita ingin menambahkannya dengan sholat sunnah, misalnya sholat tahajud begitu. Nah, dan katanya waktu yang terbaik itu adalah sepertiga malam yang terakhir, begitu kan, jam 3 sampai menjelang subuh. Nah, kadang tuh kalau kita sudah bangun di jam 3, biasanya mepet-mepet subuh tuh kita ngantuk tuh Ustaz. Nah, jadi mau nggak mau kan biasanya sholat subuhnya kadang ketinggalan atau malah matahari udah muncul nih baru kita sholat subuh. Nah, jadi itu kan jadinya nggak tepat waktu tuh Ustaz. Ya. Terus juga mau nggak mau habis sholat subuh tuh pasti kan kita ketiduran ngantuk. Nah, itu bagaimana Ustaz? Soalnya kan katanya kalau habis sholat subuh tuh jangan tidur, takut rezekinya dipatok ayam lah atau apalah gitu. Terima kasih Ustaz. Baik, Bu Andrianti. Ya. Ya, jadi semuanya butuh perjuangan, butuh diperjuangkan. Jangan sampai kita mengejar yang sunnah, melalaikan yang wajib. Oke. Ya, jangan, kan artinya sholat subuh itu wajib, tahajud itu sunnah. Tapi karena kita mengejar keutamaan tahajud, tetapi malah kita molor atau lalai di sholat subuhnya yang wajib. Nah, artinya apa yang harus kita lakukan? Berarti harus ada strategi yang kita atur. Misalnya, ya jangan dekatkan bantal atau minta dibangunkan sama suami, gitu ya, sama anak. Nah, itu salah satu strateginya. Nah, supaya tidak ketiduran. Kalau misalnya ketiduran, nanti suami yang bangunkan. Nah, suami sebelum ke masjid misalnya bangunkan. Sehingga akhirnya tetap terjaga. Terus gimana nanti Bang Kiki kalau setelah sholat subuh itu kan ngantuk? Ya, justru disitulah perjuangannya. Kalau ibu-ibu sih enak sebenarnya. Bisa langsung beraktivitas di rumah. Bisa nyuci, bisa kemas-kemas rumah gitu ya. Sampai waktu suruk. Nanti kalau sudah suruk boleh mau tidur. Ya kami juga dulu butuh perjuangan seperti itu. Nah, tapi balik-balik lagi kan kalau sudah tahu alasan terkuatnya, ya waktu subuh itulah 2 malaikat itu turun tuh. Nah, di situ Allah membagi-bagikan rezeki. Nah, maka udah banyak sekali larangan kita itu tidak boleh tidur setelah subuh. Nah, tapi setelah suruk boleh. Nah, begitu. Jadi saran saya strateginya 1, minta dibangunkan sama suami. Yang kedua, kalau mau tidur, jangan baring, duduk. Nah, bisa dengan duduk. Nah, sehingga akhirnya kita akan tidak larut gitu tidurnya. Kita mudah terjaga, walaupun tidur sebentar, nanti kita sadar gitu ya. Nah, yang ketiga, supaya kita tidak
tertidur setelah sholat subuh langsung beraktivitas, ya bisa berolahraga, bisa berkemas, bisa nyuci mungkin, bisa masak buat yang istri, gitu ya. Nah itu tipsnya. Kemudian tadi ada juga yang bertanya, kan 4 prioritas sholat itu bagi yang khusus laki-laki. Bagaimana kami yang perempuan? Nah kalau yang perempuan tetap di rumah. Nah tetapi bicara prioritas tadi sama. Ketika azan, apakah ada yang sudah siap-siap sholat sebelum azan? Berarti masuk prioritas yang nomor 1. Yang nomor 2, kalau azan sudah langsung siap-siap sholat, berarti masuk yang nomor 2. Nah, atau santai-santai dulu. Tanggung nih, sinetronnya masih belum iklan. Biasa kan gitu tuh. Nah, kelewat 1 iklan, masih nonton lagi iklan lagi. Molor juga sampai 30 menit. Nah, gitu ya. Bahkan yang kita khawatirkan sholatnya dirapel. Sholat asar dirapel dengan maghrib. Sholat maghrib dirapel dengan sholat isya. Nah itu yang jangan sampai. Mungkin seperti itu. Artinya kalau yang perempuan tadi tetap di rumah. Tetapi disesuaikan dengan waktu masuknya sholat ya. Nah seperti itu. Terus ada juga yang bertanya tadi, boleh nggak Bang kami menjadikan sholat sebagai wasilah untuk kalau nggak salah apa mendapatkan percepatan pertolongan atau rezeki ya tadi ya? Nih, bolehkah kita jadikan sholat sebagai wasilah meminta agar hajat kita dipercepat? Tentunya yang pertama, sholat itu kita niatkan memang untuk Allah. Tetapi bagi pemula, penting juga rasanya, artinya dibolehkan gitu ya. Bahwa untuk memotivasi kita ibadah ini, nah supaya kita hajatnya disampaikan. Dan silakan nanti, siapa tadi itu, buka di Quran Surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, ayat 35. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Jadi kita dianjurkan oleh Allah di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 35 untuk mencari wasilah untuk kita bisa dekat dengannya. Salah satunya lewat sholat. Karena sholat inilah kita bisa berkomunikasi. Hamba bisa berkomunikasi sama Allah. Sama Robnya. Nah ya. Ternyata ada ayatnya. Kita boleh untuk mencari wasilah. Dan di ujungnya ayatnya beruntung. Nah ya insya Allah diperbolehkan. Yang pertama kalau memang motivasinya untuk bagi pemula supaya semangat gitu ya. Boleh. Ya, ibadahnya dijadikan wasilah supaya akhirnya bisa mendapatkan hajat gitu ya, dibolehkan. Yang kedua tadi memang ada perintahnya. Oke, begitu Pak Sandi ya, Pak Sandi. Ada lagi Kak Fitri? Okay. Ada lagi Bang. Oke, seru juga ya. Sangat aktif malam ini, Masya Allah, Bapak Ibunya. Berarti tepat gitu ya. Iya. Ini ada pertanyaan, ini juga dipertanyakan mungkin untuk beberapa orang nih Bang. Gimana kalau misalnya sholat kita tidak tepat waktu saat kita lagi belajar gitu Bang. Apakah ada ruksuknya gitu kalau misalnya kita lagi belajar gitu atau di majelis ilmu? Bagaimana Bang? Oke, belajarnya yang seperti apa dulu? Kalau misalnya lagi majelis ilmu di masjid gitu ya. Nah kadang materinya tanggung gitu ya. Nah biasanya itu kalau kajiannya ba'da maghrib. Sehingga akhirnya waktu isya sudah masuk. Nah kita tunda sedikit. Nah biasa
itu dibolehkan karena waktu Isya juga panjang dan ada keutamaan di situ, keutamaan majelis. Nah, tetapi saya rasa kalau misalnya belajarnya di kelas gitu ya, lebih baik memang kita pending dulu belajarnya. Nah, apalagi kan rasa-rasanya jadwal itu bisa diatur. Jangan sampai jadwal belajar itu masih tetap berjalan di waktu sholat seperti itu. Ya pas sholat istirahat, nanti setelah sholat dilanjutkan lagi belajarnya. Mungkin seperti itu. Jangan sampai mengatasdasarkan, kan belajar ini juga perintah Allah. Belajar ini juga kita dapatkan keutamaan. Banyak malaikat nih dalam majelis gitu, sehingga akhirnya kita menunda waktu sholat. Seperti itu. Baik, terima kasih Bang Kiki. Jadi insya Allah jika majelis ilmunya di situ isinya orang-orang soleh, insya Allah sholatnya tidak akan tertunda sampai lama gitu ya. Itu hanya sekedar untuk menggenapkan biasanya materi. Tapi kalau misalnya menuntut ilmu misalnya sekolah atau lain-lainnya, langkah lebih baiknya tetap mendahulukan sholat terlebih dahulu. Baik. Mungkin satu lagi pertanyaan yang ini ada angkat tangan dari Bunda Felmi. Silahkan Bunda Felmi. Bunda Felmi. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Bunda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Salam. Saya mau menanyakan. Suaranya kecil sekali Bun. Agak dekat Bun. Bagaimana dengan mengqadha sholat di awal waktu? Itu masuk ke prioritas yang mana itu Ustaz? Dan ada satu lagi juga mengqadha di akhir waktu. Apakah dia termasuk ke dalam 4 prioritas yang tadi gitu? Oke, kalau secara fikih ya, hal ini nanti saya akan tanyakan lagi. Tetapi harus dilihat dulu uzurnya. Nah, uzurnya dulu yang harus dilihat. Nah, kalau kodok itu mengganti berarti ya. Ini kodok atau jamak? Yang kodoknya yang pertama itu kodok Ustaz. Yang pertama itu kodok bagaimana mengkodok tadi yang itu masih ada ya dalam 4 tipe prioritas tadi. Kalau terkait ini saya memang kurang pemahamannya. Tapi yang jelas yang dalam 4 prioritas ini bicara yang normal ya. Bicara kita dalam situasi yang normal. Nah gitu ya, bukan dalam berbicara dikodok sholatnya, apakah nanti dijama, dikosor gitu ya. Nah ini pembahasan yang berbeda. Tapi yang saya sampaikan tadi itu ketika kita dalam kondisi normal, tidak ada rukhsah gitu ya, tidak ada keringanan. Oke. Nah, tapi nanti saya coba tanyakan kepada guru yang lebih paham, yang ahli fikih seperti itu. Begitu Kak Felmi. Iya. Insya Allah Bunda Felmi juga masuk di grup 40 hari ya. Jadi insya Allah nanti kita tanyakan terlebih dahulu kepada guru fikih kami. Nanti insya Allah kita akan sampaikan di grup 40 hari. Nah bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di grup 40 hari menjemput keajaiban hidup, silahkan bergabung terlebih dahulu. Nah, oke. Sebentar. Sepertinya ada pertanyaan di ini yang belum dijawab. Oh ya Bang Kiki, ada satu pertanyaan lagi, insya Allah. Apakah ngomongin tentang tadi tentang pertolongan Allah, apakah menaati suami juga termasuk kunci dari pertolongan Allah? Nah,
itu Bang Kiki? Mungkin boleh dijawab terlebih dahulu. Ya, salah satu kewajiban seorang istri itu adalah taat kepada suami. Ya, bahkan seorang istri itu mudah sebenarnya untuk masuk surga juga mudah. Lewat pintu mana saja mudah. Salah satunya taat kepada suami. Nah ya, jadi kalau seorang istri dia sholat, terus dia puasa, gitu ya. Nah puasa, kemudian dia taat kepada suaminya, itu dia bisa masuk surga memilih masuk surga lewat pintu mana saja. Nah ya, insya Allah yang dalam rangka ketaatan itu masuk seperti itu. Nah saya mau ini juga tadi mungkin menambahkan, khawatir kebetulan terkait menuntut ilmu tadi itu, yaitu termasuk uzur syar'i sebenarnya. Jadi bahkan pernah di zaman sahabat, di zamannya Ibnu Abbas gitu ya. Nah, belajar dari sholat asar sampai maghrib gitu ya. Dari ba'da asar sampai maghrib, dan ternyata karena menuntut ilmu ini diperbolehkan untuk menjamak seperti itu. Nah, ya, yang kita bahas terkait 4 prioritas tadi itu ketika tidak ada uzur syar'i. Nah, kalau ada uzur syar'i sudah berbeda lagi keadaannya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Bang Kiki, Masya Allah. Bagi Bapak Ibu, silahkan yang belum bergabung di kelas 40 harinya untuk bergabung. Alhamdulillah ya, pertanyaan-pertanyaannya sudah dijawab. Tadi yang tidak dijawab mungkin pertanyaannya serupa, sehingga bisa disimpulkan dari jawaban-jawaban Bang Kiki yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan serupa, jawabannya boleh disimpulkan. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di kelas 40 hari, silahkan bergabung terlebih dahulu di kelas 40 hari. Nah, insya Allah di kelas tersebut kita bakal banyak sekali info-info, terus banyak sekali juga teman-teman yang juga bergabung, dan seperti yang Bang Kiki katakan bahwasanya kita itu butuh lingkungan ya, butuh lingkungan untuk mencoba atau untuk belajar istiqomah. Jadi semoga di kelas 40 hari ini Bapak Ibu bisa menemukan lingkungan yang sama-sama mencoba untuk istiqomah, bersama-sama mengingatkan gitu. Masya Allah sekali. Baik, mungkin ada closing statement dari Bang Kiki. Boleh Bang Kiki closing statement-nya? Baik, teman-teman semuanya, ayah bunda dimanapun berada, ketika beban merasa berat, ya, kemudian hati juga merasa gelisah. Nah, tidak cukup mungkin dengan hanya kita berdoa, biarkanlah biarkan kita bisa lepaskan semua beban itu gitu ya, dengan kita bersujud kepada Allah. Yuk kita undang pertolongan Allah ini dengan cara yang mudah gitu ya, yang mana setiap hari bisa kita lewati, yaitu dengan sholat. Kalau saat ini kita sudah sholat, tingkatkan lagi bagaimana kita bisa masuk ke sholat khusyuk. Kalau sholat kita sudah khusyuk, sholat 5 waktunya sudah dijaga, kita tingkatkan lagi dengan sholat-sholat yang lain. Ada sholat tahajud, ada sholat duha, gitu ya. Dan semoga kita semua yang ikut pada malam hari ini diizinkan oleh Allah menjadi ahli-ahli sholat. Dan
ini semoga yang bisa mengantarkan kita benar-benar nanti bisa ketemu Allah. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Semoga ini sampai pesannya. Demikian Kak Fitri, saya serahkan kepada Kak Fitri. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Kiki atas materinya yang sangat luar biasa. Insya Allah kami yang mendengarkan mendapatkan sesuatu ya Bapak Ibu. Masya Allah sekali Bapak Ibu pada malam hari ini sangat aktif sekali. Nah silahkan bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di grup. Nah yang ada ngeresum atau meringkas ulang materi dari Bang Kiki, boleh dikirim ke grupnya karena Fitri akan berikan hadiah menarik untuk Bapak Ibu yang punya ringkasan materi yang lengkap dan rapi tentunya. Nah jadi Bapak Ibu boleh langsung kirim ke grup. Jadi insya Allah Fitri akan kirim hadiahnya untuk Bapak Ibu yang punya ringkasan materi paling lengkap. Nah, sebelum saya akhiri, mungkin saya ingin mengingatkan ulang tentang program kami yaitu patungan sedekah Quran. Nah, silahkan Bapak Ibu yang tadi belum sempat untuk ikut patungan sedekah Al-Quran untuk saudara-saudara kita yang buta aksara Al-Quran, boleh langsung transfer ke rekening BSI atas nama Pondok Digital Ahnia. Nah, insya Allah nanti teman-teman Fitri Al-Akram bekerja sama dengan gerakan Sidak Surgakan Indonesia dengan Al-Quran, itu akan menyalurkan Al-Quran ini untuk orang-orang yang ingin belajar Al-Quran. Nah, kita butuh banyak nih Al-Qurannya untuk kita salurkan. Ikutan patungan di MIM, Kak. Masya Allah, terima kasih Bunda yang sudah ikut patungan di MIM. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum ikut patungan dan ingin ikut patungan, silahkan langsung di-copy saja rekeningnya. Lalu transfernya ada kode 001 di belakangnya ya Bapak Ibu supaya kita bisa tracking untuk malam hari ini. Kirim fotonya Kak Fitri, nanti saya share di grup lain. Masya Allah, terima kasih Bapak yang sudah suportif ya dengan program kami. Bapak Ibu juga yang di-share boleh juga yang mau nge-share ya, silahkan copy ajakannya, terus boleh juga screen suppliernya. Jika ingin share ke grup yang lain. Nah untuk Bapak Abdul, insya Allah saya akan japri ya karena kita sudah ada nomornya. Nah untuk Bapak Ibu yang ingin ikut patungan ini ini adalah salah satu program amal soleh. Jadi insya Allah Bapak Ibu masih banyak nih kuota untuk kita patungan bareng mengadakan Al-Quran yang layak untuk adik-adik kita, untuk para orang tua yang ingin belajar Al-Quran. Nah, silahkan di-copy rekeningnya ada di kolom komentar. Nah, jika transfer nanti boleh disertakan kode 001 di belakangnya supaya kita bisa tracking pada malam hari ini. Nah, baik, saya ingatkan kembali Bapak Ibu ya, nanti kita akan infokan gitu ya, kita infokan di mana kita penyaluran kita di setiap penyaluran gitu. Kita ada channel Telegramnya, nanti Bapak Ibu bisa cek di situ Qurannya disalurkan di mana. Oh ya, sekedar informasi, nanti Qurannya itu Quran hafalan yang per kata, ada terjemahannya, terus ada Latinnya untuk memang dikhususkan untuk orang-orang yang belajar Al-Quran. Jadi kita ingin program ini namanya juga program berantas buta huruf Al-Quran. Jadi kita pakai Al-Quran yang baik ya untuk orang-orang yang baru belajar Al-Quran. Nah, insya Allah. Nah jadi Bapak Ibu yang ingin patungan, silahkan diklik. Baik, untuk yang ingin patungan silahkan diklik, di-copy rekeningnya, kemudian transfernya jangan lupa ada kode 001. Boleh dong, sebelum saya tutup mungkin saya pengen tahu siapa sih yang sudah ikut gerakan bersama Fitri dan teman-teman Sidak, gerakan berantas buta huruf Al-Quran, atau siapa sih yang yang sudah membantu, ikut turut serta membantu saudara-saudara kita untuk punya Quran
boleh katakan saya yang sudah transfer. Boleh katakan saya sudah Mbak, gitu. Saya sudah transfer. Terima kasih Bunda Evi. Mungkin boleh katakan saya. Terima kasih Bapak Nur. Baru 2? Baru 2 sajakah yang sudah yang ikutan program ini? Baru 2 sajakah? Iya, Masya Allah. Baik. Baru 2 ya yang transfer pada malam hari ini? Baru 2 yang ikut patungan? Yang sudah transfer boleh katakan saya gitu. Apakah benar baru 2 saja? Nah, silakan yang belum, kita kesempatan lagi 1 menit lagi, silakan yang belum transfer, boleh di copy rekeningnya, kemudian kita patungan minimal 100.000 ya Bapak Ibu, minimal 100.000. Jadi nanti kita lihat nanti hasilnya ada berapa Quran yang bisa kita salurkan, seperti itu. Nah ini insya Allah izin keluar, terima kasih. Baik. Nah silakan yang belum ikutan patungan boleh di copy rekeningnya yang ada di kolom komentar, kemudian ditambahkan kode 001 di belakang angka transfernya. Insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah ikut patungan ya. Semoga dinilai Allah sebagai amal soleh, kemudian pahalanya mengalir untuk kedua orang tua, kemudian untuk guru-guru, kemudian untuk kakek nenek. Kemudian semoga amal solehnya menjadikan kita sebagai hamba yang pandai bersyukur dan juga menjadi obat dari segala penyakit hati. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, mungkin sudah malam ya, udah malam. Fitri sebagai MC undur diri. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah ikut serta di Zoominar pada malam hari ini. Sampai jumpa di kelas 40 harinya. Insya Allah saya akan langsung ke sana untuk menyapa Bapak Ibu yang sudah bergabung. Terima kasih. Saya mohon maaf tentunya saya banyak kurangnya pada malam hari ini. Yang kurang itu datang dari saya pribadi, yang lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama Bunda. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di next Zoominar.